banyak nyafar. Ya, nyafar yang kita tuju ini namanya Toren Tubun Silain ya Bu. Toren Tubun Silain namanya. Nah, jadi masyarakat di sini biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah kebun. Nah, ini saya dengan Mama Nona. Mama. Nah, dengan Mama Nona ini saya mau ikut pergi satu hari di Nyafar ya. Dari Pulau Selaru ini sendiri tidak begitu jauh, hanya sekitar 30 menit aja pakai Katitik. Berada di ujung Pulau Selaru, Desa Adaud menjadi bagian dari wilayah Maluku Tenggara Barat yang diberkahi pulau-pulau kecil nan eksotis. Terdapat banyak nyafar atau rumah kebun masyarakat di Pulau Adaud. Kontur alam Adaud yang datar, kering, dan berada di pesisir membuat perjalanan ke kebun membutuhkan tenaga ekstra. Masyarakat Ada yang tinggal di Nyafar benar-benar mengandalkan hasil laut dan kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu lintasnya padat. Wih, Cikong. Berarti sudah tanda-tanda dekat kebun ini ya. Nah, jadi ini kebunnya ini. Kalau satu Nyafar, ini di arealnya ya, dikasih batas. Iya. Tapi di dalam ini juga ada areal-arealnya sendiri. Nah, yang paling pertama ini punya tuan tanah ya. Baru punya Mama Ata sama punya Mama yang lain-lain ya, terbagi-bagi. Yes! Sekali. Ini kalau satu orang nggak keangkat aja. Sabar. Sebesar paha saya. Kasbi di sini, ukurannya super XL. Tidak beracun ini? Tidak. Besar begini tidak? Bisa langsung makan. Nah, jadi di sini memang keren. Kenapa? Panganan alternatifnya banyak dan di sini apa yang dimakan itu semua tergantung musim ya. Singkong yang tumbuh di sini berukuran lebih besar dari biasanya. Jika dilihat lebih dalam, batang dagingnya berhimpitan dalam satu tangkai. Bentuknya seperti singkong gajah, namun di sini tumbuh secara alami, tanpa stek atau disambung. Buah batang kasbi sangat sedikit mengandung protein, justru banyak terdapat di daunnya. Kasbi kaya akan karbohidrat dan juga tinggi kalium yang bermanfaat untuk membantu mengatur detak jantung dan tekanan darah. Selepas berkebun di akhir pekan, para mama di Turun Tubun Silain memanfaatkan waktu untuk bercengkrama. Tak sekedar berkumpul, mereka biasanya membuat makanan khas lele untuk keluarga tercinta ketika kembali ke desa. Cukup dengan bahan yang ada di kebun, seperti kasbi, kelapa, serta gula merah yang dicampur menjadi satu. Kayaknya saya sering banget ngomong ya kalau misalnya kita ada di satu daerah, nggak sah kalau kita nggak nyobain makanan khasnya. Nah, begitu juga sekarang, saya ada di Nyafar TTS ini, nggak sah kalau nggak nyobain cemilan khasnya di sini apa. Ini dia. Sebutnya lele ya Mama? Lele ya? Kalau kita lele langsung identikan dengan ikan lele, bukan. Di sini lele ini dari kasbi yang tadi segede paha. Adonan yang telah tercampur dibuatkan wadah alami yang menyerupai mangkuk dari daun kelapa muda, yang nantinya akan digulung sampai semua terbungkus rapat. Tak lupa lilitkan tali daun agar kuat ketika dimasak. Saya udah jadi ahli. Sudah bagus hasilnya. Sebentar aja. Dan buatnya nggak sesusah yang dipikir. Emang pertama tuh bleber-bleber gitu keluar tumpah-tumpah. Tapi ternyata 4 kali trial aja sudah berhasil.
Sebagian warga yang lain sibuk mempersiapkan bara api. Ya, di sini juga mengenal kebiasaan mengolah makanan dengan cara bakar batu. Steam tradisional yang sudah mereka kenal turun-temurun. Serabut kelapa dan batang kayu menjadi pondasi pembakaran. Panas api dipindahkan ke batu yang nantinya menjadi sumber panas pada saat bakar batu dilakukan. Riwa kan seperti yang saya bilang, jadi semuanya di saat sabut kelapanya itu sudah diangkat, batunya sudah siap untuk bakar batu. Nah ini harus buru-buru. Nah itu yang di tengah itu ayam, kita lihat ayam juga. Nah lelenya di sekelilingnya. Pasir yang rapat menutupi dedaunan menjadikan uap pembakaran tetap terjaga di dalam, sehingga mempercepat proses pemasakan. Memasak dengan cara bakar batu lazim dilakukan masyarakat Indonesia Timur, seperti daerah Papua, Maluku, dan sebagian NTT. Daun lolat. Tuh liatin tuh orang-orang yang pada nungguin untuk bakar batu. Udah pada nggak sabar. Bahan pangan karbohidrat seperti kasbi sangat baik diolah dengan cara satu ini. Bakar batu juga dipercaya sebagai satu-satunya metode memasak yang menjamin tetap tersimpannya vitamin B1 yang kaya akan garam mineral. Sudah ini sudah boleh makan? Sudah. Selamat makan. Nah, Ayo makan bersama. ini biasanya juga nggak dihabiskan karena biasanya masyarakat di TTS ini kalau bikin bakar batu setengahnya dibawa pulang lagi ke desa sebagai oleh-oleh untuk anaknya yang ada di desa. Nah itu rasanya kalau misalnya bingung ngebayanginnya persis kayak lemet. Kebayang kan ada manisnya, rasa gula merahnya, kelapanya. Nah tapi ternyata begitu dimasukin pakai kuah ayam ini disebutnya masak kuah ayam apa? Ayam rica. Tapi rasanya seperti ayam woku ya, Manado punya ayam woku. Iya, karena pakai kunyit. Nah ini asamnya begitu ketemu dengan manis yang ada di lele ini. Ini enak banget. Di mulut saya semuanya gabungnya pas. Asinnya pas, rica wukunya pas, Yang marahinnya apa orang jadi? manisnya pas, itu semuanya kawin di mulut saya.